Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roma. Waalaikumsalam Bu Rina, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Roma. Bagaimana nih kabarnya Pak Roma hari ini? Sehat dan semangat? Alhamdulillah Bu Rina, semangat dari tadi pagi Bu Rina saya. Semangat sebenarnya sebenarnya ya loyo Bu Rina, tapi harus semangat. Dari tadi pagi Bu Rina full saya itu dari pagi Cispres sampai jam 3 baru selesai terus ke sini. Alhamdulillah Bu Rina sehat, semangat. Ya, Alhamdulillah. Tapi Harus selalu semangat ya ini Pak Roma ya. oh selalu Mbak, selalu demi anak bangsa Ibu. Iya, betul betul Pak Roma. Oh, oke Pak Roma. Mari kita ngobrol di ruang kolaborasi ini dengan santai Pak Roma. Yes, siap. Ngomong-ngomong, Pak Roma, apa yang mau Pak Roma obrolkan dengan saya malam hari ini? Jenengan nggih. Saya WA kan jenengan, Iya, saya butuh teman ngobrol, berbincang-bincang sebentar mungkin ya sekitar 15 menit lah kalau orang lebihnya begitu Bu Rina. Gimana Bu Rina, siap ya? iya siap Pak Roma, siap membantu saya. Oh ya, jadi saat ini Pak Roma ingin mengobrol apa nih dengan saya? Jadi gini Bu Rina, saya itu kadang ini bingung ya. Kalau orang melihat saya, wah Pak Ramadan itu sudah eh, ini di siswa berprestasi dan lain sebagainya. Itu kan hanya satu dua anak di dalam satu kelas di kelas saya begitu ya Bu Rina ya. Nah ini kemarin apa ya merefleksi Bu Rina. Pas pelajaran IPAS itu Bu Rina. IPAS itu materi bunyi dan pemanfaatannya. Nah, materi bunyi dan pemanfaatannya itu kan memang banyak sekali materinya, termasuk telinga dan fungsinya. Di dalam telinga itu fungsinya, kemudian kelainan telinga itu banyak sekali materinya Bu Rina. Nah, karena terlalu banyak, murid tidak fokus dan tidak antusias Bu Rina dalam pembelajaran IPA itu. Saya telah memberikan penilaian formatif, ternyata nilainya sangat rendah Bu Rina. Oh, oh, begitu ya Pak ya. Jadi Iya Bu saat Rina, ini Pak Roma merasa murid-murid itu tidak fokus dan antusias benar saat pelajaran sekali. IPAS. Hmm. Nah, tentang Iya Bu bunyi. Rina. Nah, pemanfaatannya sehingga nilai mereka ada jelek begitu ya Pak Roma ya? Iya Bu Rina, jelek. Yang saya rasakan ya Bu Rina, murid-murid kok kurang paham mengenai materi itu, Hmm, begitu loh. oke Pak Roma. Karena waktu kita ngobrol ini pendek, Pak Roma ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Jadi gini Bu Rina ya, saya pengennya ya dapat solusi dari ngobrol-ngobrol ini supaya murid-murid di kelas saya itu Ya. bisa antusias saat pembelajaran IPA khususnya pada materi ini. Memang materi ini saya kira belum tuntas saya ajarkan Bu Rina, masih banyak sekali gitu. Sehingga nilai mereka juga bisa lebih baik lagi. Jadi Hmm. eh, selain fokus, Mhm. menambah antusiasnya anak, juga nilainya Mhm. anak di formatifnya itu juga bagus begitu Bu Rina. Mhm. Oke. Berarti mencari solusi supaya murid itu bisa fokus dan antusias pada pelajaran itu, ya Pak Roma ya. Iya Bu Rina, betul sekali. Supaya murid paham materi saya Bu. Jadi saat saya mengajar sudah menggunakan PowerPoint, sudah. Kemudian menjelaskan tentang bunyi dan pemanfaatannya. Dan saya beri contoh-contohnya. Tapi saya lihat murid kok bosan gitu loh. Dan tidak memperhatikan saya. Saya merasa kok gak diperhatikan ya. Berarti saya merasa kurang menarik yang saya sampaikan. Nah, endingnya saat penilaian, itu anak-anak jelek nilainya Bu. Jadi begitu. Begitu ya Pak ya. Ya ya. Iya. Baik Pak Roma, menurut Pak Roma,
Anak-anak yang memahami fokus, antusias, dan memahami materi IPAS Ya. itu yang seperti apa? Bagaimana ya Bu ya? Jadi begini Bu, menurut saya murid atau anak yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif. Jadi dia di pembelajaran itu aktif begitu. Lalu memahami yang dijelaskan atau materi yang kita bahas. Selain dia aktif, materi yang kita bahas. Di situ kan kebetulan telinga dan fungsinya serta kelainan-kelainan pada telinga ya Bu ya. Terus selain itu juga mengetahui apa sih sumber-sumber bunyi. Jadi materi itu memang kompleks banyak gitu loh Bu Rina. Yang saya inginkan ya anak itu aktif, kemudian antusias dalam mengikuti pembelajaran khususnya materi itu. Oke, jadi begitu. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu yang dijelaskan Pak Roma tadi ya? Ya, idealnya begitu Bu, menurut saya. Ya, oke Pak Roma. Kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10 begitu ya. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi di level 1. Menurut Pak Roma, murid-murid di kelas Pak Roma ini berada di level yang mana? Kalau murid saya itu dari 5 sampai 6 Bu. Jadi memang ada yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang ada anak umurnya Pak Ramadan juara ya, memang 1-2 di antara mereka. Nah, 5 anak ini 5 sampai 6 ini nilai bagi mereka yang tidak fokus Bu Rina, yang tidak antusias. Jadi kalau berada di takaran di 1 sampai 10 ya 5 sampai 6 Bu Rina. Oke Pak Roma. Murid-murid Pak Roma tadi berada di level 5 sampai 6. Untuk bisa memahami fokus, antusias, dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Pak Roma? 10. Kelihatannya kalau 10 ya ada kalau dinilai di pemahaman materinya ya Bu Rina ya, mungkin 1-2 ada. Tapi untuk fokusnya Bu, kalau pematerinya, mas pemahaman materi ya 10 Bu Rina ya, maksudnya itu. Tapi kalau pemahaman materi mungkin bisa dinaikkan lah Bu, ya 8 lah. Karena itu juga butuh proses. Ya mungkin ada 10 ada, tapi cuman kalau pemahaman materi ya mungkin 8 lah. Baik di level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya Pak ya. Nah, jadi kalau pemahaman materi itu kan di ujiannya itu tuh Bu ya. Tapi prosesnya itu yang saya tidak berani ke 10 gitu karena kan klasikal. Jadi kan sama piyambak bahwa kelas di Pelumpang 1 itu besar. Iya. Anaknya full. Iya. Nah, menurut Pak Roma, apa sih yang bisa Pak Roma lakukan untuk membantu murid-murid Pak Roma di kelas 5 supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus, dan antusias? Itu saya yang sedikit bingung Bu Rina. Saya sedikit bingung Bu Rina. Saya sempat berpikir untuk gini Bu Rina. Melakukan pembelajaran yang seperti panjenengan melakukan berdiferensiasi. Saya kebutuhan belajar kemudian seperti yang dipelajari kita di guru penggerak ini kan Bu Rina ya. Itu pikiran saya, tapi masih dalam angan-angan begitu Bu Rina. Iya. Bagus itu Pak. Idenya sangat luar biasa. Untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, coba rencana aksinya bagaimana Pak Roma? Sebenarnya gini Bu ya, kalau saya berbicara tentang rencana saya di awal masuk itu saya sudah melaksanakan tes diagnostik dengan anak-anak, yaitu non kognitif gaya belajarnya Bu. Sudah saya di awal masuk saya kelas 5 itu sudah saya petakan, saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu murid-murid gaya belajarnya ya sama, ada kinestetik, ada auditori, ada visual. Mungkin yang bisa melakukan pembelajaran tentang ini
kemudian membaca bunyi tadi ya, itu berdiferensiasi. Mungkin ya proses, produk, Burina sama konten. Ya 3 itu tetap Burina. Iya. Wah, bagus sekali Pak Roma. Keren, luar biasa. Saya beri 2 jempol. Lalu, bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi bunyi dan pemanfaatannya? Mungkin seperti ini ya Bu, aksinya saya. Untuk berdiferensiasi konten dan proses, saya sebenarnya menyiapkan bahan ajar di modul ajar, itu sudah saya siapkan bahan ajarnya, dan aktivitasnya berbeda-beda. Tentang misalnya bagian-bagian telinga tadi, sesuai dengan gaya murid yang kinestetik. Yang kinestetik saya siapkan beberapa kegiatan yang membuat video penjelasan, kemudian tentang penjelasan tentang telinga dan fungsinya tadi tersebut ya. Lalu untuk yang gaya belajar auditori, saya biasa siapkan lembar bacaan, bacaan dan gambar telinga, kemudian saya beri itu ada gambar, ada bacaannya, kemudian yang visual saya juga siapkan video tentang bagian telinga. Kebetulan di Pelumpang 1 itu kan kalau di kelas saya itu fasilitasnya saya sebenarnya lengkap Bu Rina, ada LCD di kelas, ada sound, ada itu. Jadi kalau mau pembelajaran yang kreatif itu mudah sekali sebenarnya Bu. Nah, setelah itu untuk penilaiannya Bu Rina, saya menugaskan untuk murid-murid itu di penilaiannya juga saya bedakan. Ada yang menggambar, kalau bisa dia menggambar, silakan digambar telinga. Karena saya berpikir dengan menggambar nantinya itu, oh berarti dia sudah tahu, oh loh bagian kuping, bagian telinga ini dalam. Itu ya gambar telinga. Kemudian saya tulis, biasanya saya gini, gambar telinga, terus saya kasih seret anak panah, fungsinya apa, begitu. Di kertas karton, nanti hasilnya dipajang, begitu. Nah, karena saya berusaha memfasilitasi anak ini rencana saya, ada yang saya suruh kalau memang dia tidak bisa menggambar, biarkan dia ngomong, bercerita. Dia menggunakan video, Bu Rina. Jadi bisa digambar tadi, bisa video. Nah, kemudian juga bisa, kan sekarang zamannya TikTok ya Bu ya. Jadi bisa di-upload di TikTok atau di YouTube. Atau mungkin juga bisa nih digambar bercerita. Ternyata anak-anak itu di kelas saya lihat itu banyak sekali yang gambar anime-anime. Nah ini saya rasa itu kan bisa dimanfaatkan begitu Bu Rina. Menarik sekali Pak Roma dari ceritanya itu. Menurut Pak Roma, apa ukuran keberhasilan rencana aksi nyata ini? Kalau saya sih Bu Rina ya, yang penting anak itu antusias, semangat mengikuti pembelajaran saya, kemudian fokus jadi materi-materi yang saya sampaikan itu loh Bu Rina. Nah, untuk penilaiannya juga tidak monoton Bu Rina. Jadi dengan mengerjakan soal-soal tapi membuat sesuatu yang kreatif. Jadi tidak hanya menyelesaikan soal. Ya tadi untuk penilaian di produknya tadi, anak-anak kalau suruh buat video TikTok pasti suka. Itu bayangan saya Bu Rina. Ya, rencananya sudah bagus sekali nih Pak Roma. Nah, apakah Ya. menurut Pak Roma akan ada kendala untuk menerapkan rencana Pak Roma ini nanti? Ada sih Bu, ada mungkin kendala teman ya, kita kekurangan itu personil itu. Iya ya. Oke Mungkin Pak sampai Roma. ada Iya, perlu waktu juga ya Pak Roma ya. Nah, waktu juga. iya. Kira-kira berapa lama ini untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Ya 1 minggu lah, 1 mingguan lah, atau 2 sampai 4 harian gitu. Hmm. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Roma untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancarai Ada Bu, tentang nah, ada Bu, eh, ada Butika pelajaran itu. itu? Butika, teman kelas 5A. Iya. Baik, kira-kira kapan nih Pak Roma mau menerapkannya di kelas? Minggu depan ini pas jamnya IPAS Ibu. Oke, oke Pak Roma. Baiklah Pak Roma. Nah, kita sudah ngobrol nih apa yang Pak Roma dapatkan nih dari dalam sesi obrolan kita kali ini.
Tadi saya itu bingung Bu, bingung pembelajaran IPA itu kan rumit ya. Tapi Ya, alhamdulillah dengan obrolan hari ini kok saya sudah tercerahkan. Saya bisa berkolaborasi, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, berkolaborasi dengan guru kelas sebelah, kelas 5A. Jadi sesuai dengan tujuan pertama kita ngobrol tadi loh Bu Rina. bagus Pak Roma. Kalau sudah menemukan solusinya dengan sendiri ya, tetap Ya, selalu semangat belajar Pak Roma. siap Bu Rina. Dan jangan Terima kasih Bu lupa Rina. ceritakan ke saya kalau sudah Siap Bu Rina. bagaimana keseruannya di sana. Siap, oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina.